Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan dengan topik pharmacodynamics. Yang pertama yaitu mekanisme aktivitas obat. Obat bekerja dengan cara mengikat reseptor yang ada di dalam tubuh untuk berikatan dengan ligan endogen dan membawa perubahan biokimia dan fisiologis. Terdapat 4 mekanisme aktivitas obat, yaitu ligand-gated ion channel, G-protein coupled receptor, enzyme link receptor, dan intracellular receptor. Mekanisme yang pertama yaitu ligand-gated ion channels. Mekanisme ini terjadi ketika ligan berikatan dengan daerah pengikat ligan pada reseptor. Mekanisme ini tidak terlalu selektif terhadap ion yang dapat melewatinya. Misalnya, reseptor ACH nikotinik memungkinkan ion K+ dan Na+. Fungsi dari mekanisme ini yaitu antara lain melakukan transmisi sinaptik pada sistem saraf pusat dan perifer, melakukan transmisi sinaptik serta kontraksi otak, menghasilkan depolarisasi lambat yang terlihat pada potensial aksi nodis fase 4, bertanggung jawab atas pelepasan kalsium intraseluler ke dalam sitoplasma, dan bertanggung jawab untuk memediasi aksi pelepasan insulin sulfonylurea. Adapun aplikasi klinis dari mekanisme ini yaitu obat-obatan seperti rocuronium bekerja dengan menghambat reseptor neuromuskular nikotinik. Mekanisme selanjutnya yaitu G-protein coupled receptors atau yang disingkat GPCR. Pada mekanisme ini GPCR mengikat sejumlah ligan endogen yang bervariasi seperti ACH, norepinefrin, hormon peptida, opioid, GBA, eicosanoid, dan banyak ligan peptida dan protein lainnya. Selain itu, GPCR juga mengikat sebagian besar obat yang digunakan secara klinis. Mekanisme umum utama dari fungsi GPCR adalah menerima sinyal eksternal dan mengubah stimulus itu menjadi respons seluler dalam media intraseluler melalui rantai reaksi biokimia dan interaksi molekuler. Adapun aplikasi klinis dari mekanisme ini yaitu opiat, antihistamin, penghambat alfa dan beta agonis beta, penghambat reseptor dopamin, penghambat reseptor angiotensin, penghambat enzim konversi angiotensin, dan penghambat reuptake serotonin selektif. Mekanisme selanjutnya yaitu enzim link reseptor. Pada mekanisme ini, ligan ekstraseluler menyebabkan aktivitas enzimatik pada sisi intraseluler. Fungsi dari mekanisme ini antara lain memediasi aksi insulin, transduksi sinyal pertumbuhan, dan memediasi aksi efrin. Selanjutnya yaitu mekanisme intraseluler reseptor atau nuklear reseptor. Reseptor nuklear adalah reseptor yang dapat mengatur ekspresi gen dengan memodulasi faktor transkripsi. Tindakan yang dimediasi oleh reseptor ini umumnya lebih lambat daripada GPCR atau saluran ion. Aplikasi klinis dari mekanisme ini yaitu memediasi aksi obat antimikroba termasuk penisilin, sulfonamida, trimethoprim, aminoglikosida, fenikol, makrolida, dan fluoroquinolin. Selanjutnya adalah dose response relationship atau dose response curve atau DRC. Next. Oke, jadi salah satu bagian atau beberapa bagian dari drug response tadi adalah ada drug potensi, drug efikasi, dan juga ada ED50. Yang pertama ada drug potensi, di mana drug potensi sendiri merupakan sebuah ukuran komparatif dari dua dosis yang berbeda dari dua obat yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah efek farmakologis yang sama, atau secara sederhananya drug potensi ini merupakan sebuah jumlah obat atau jumlah dosis yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah respon tertentu. Sedangkan untuk drug efikasi sendiri atau efikasi merupakan sebuah kemampuan sebuah obat setelah berikatan dengan reseptor untuk memunculkan suatu respon tertentu. Kemudian untuk ED50 sendiri atau efficacious dose 50 atau ED50 atau ED50 merupakan sebuah dosis yang dibutuhkan untuk mencapai 50% respon yang diinginkan pada 50% populasi. Di mana harapannya dari dosis yang diberikan sekitar 50% ini
nantinya akan memberikan efek obat maksimum yang harapannya dari 50% itu dapat menjadi sebuah tolak ukur untuk mengetahui efek samping dan sebagainya. Next. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa efikasi dan potensi merupakan dua hal yang berbeda. Dimana kalau seperti yang singgung tadi, kalau potensi lebih untuk mengetahui seberapa besar jumlah obat atau jumlah dosis yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah respon tertentu, sedangkan untuk efikasi sendiri itu merupakan sebuah kemampuan dari suatu obat untuk menghasilkan respon yang maksimal setelah berikatan dengan reseptor. Next. Selanjutnya adalah efikasi dosis 50 atau ED50, di mana ED50 ini merupakan sebuah dosis yang sudah disebutkan tadi, di mana harapannya efektif dosis 50 ini dari berbagai penelitian seringkali terbukti untuk menjadi dasar bahwa ED50 ini menjadi tolak ukur dalam suatu obat untuk mengetahui apakah dosis tersebut dapat efektif dan dapat ditinjau untuk referensi-referensi sebagai keamanan dan toksisitas suatu obat. Next. Next. Ini adalah ada drug selectivity atau selektivitas dari obat yang merupakan sebuah aspek yang penting yang digunakan untuk mengetahui ADRS atau yang berhubungan dengan efek samping atau kebahayaan dari suatu obat, yang mana harapannya ketika mengetahui drug selektivitas ini, apakah dari obat itu memiliki sifat selektif pada suatu target yang tertentu sehingga tidak membahayakan dari organ-organ lainnya, di mana drug selectivity ini juga memiliki korelasi dengan ADMET, di mana ADMET ini merupakan sebuah parameter yang digunakan untuk mengetahui apakah dari suatu obat itu memenuhi karakteristik jika dikategorikan sebagai obat yang aman. Next. Selanjutnya adalah TI atau Therapeutic Index, di mana TI ini merupakan sebuah batas atau margin keamanan di antara dosis obat yang menghasilkan efek yang diinginkan dengan dosis obat yang menghasilkan efek samping. Di mana indeks terapeutik ini dapat diukur dari parameter antara TD50 dengan ED50. Di mana ED50 sendiri seperti yang tadi merupakan sebuah dosis yang diperlukan untuk memproduksi efek terapeutik sebanyak 50%, sedangkan TD50 merupakan sebuah dosis yang digunakan untuk memproduksi toksik sebanyak 50%. Jadi therapeutic index ini merupakan hasil pembagian dari TD50 dengan ED50. Next. Nah, seperti sudah disinggung sebelumnya tadi bahwa therapeutic index merupakan margin, di mana di sini ada dua batas, di mana batas ini menggambarkan antara dosis yang menghasilkan efek samping dengan dosis yang diinginkan, yang bisa dibilang masih dalam kategori aman. Seperti itu, jadi bisa menghasilkan toksik juga. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah aktivitas intrinsik. Jadi apa sih aktivitas intrinsik itu? Jadi aktivitas intrinsik itu merupakan ukuran kemampuan suatu obat setelah terikat pada reseptor untuk menghasilkan efek yang mengaktifkan stimulus dan menghasilkan perubahan aktivitas seluler. Atau singkatnya ini untuk mengetahui seberapa baik sebuah obat ini dalam menghasilkan suatu efek. Nah, kita juga perlu mengetahui apa itu agonis dan antagonis, dan bagaimana suatu obat tersebut dapat dikatakan sebagai agonis atau antagonis. Next. Ya, jadi yang pertama adalah agonis. Suatu obat dapat disebut sebagai agonis ketika apabila berikatan dengan reseptor, obat tersebut dapat menimbulkan efek. Nah, reseptor ini sering digambarkan sebagai protein yang bisa berikatan ataupun tidak berikatan dengan ligan agonis. Jadi ketika reseptor berikatan dengan ligan agonis, maka akan menghasilkan efek obat. Namun ketika mereka tidak berikatan, maka efek obat tersebut tidak akan muncul. Jadi sehingga secara sederhana agonis ini sering digambarkan sebagai pengaktif reseptor. Nah, agonis ini dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yakni full agonis, partial agonis, dan inverse agonis. Next.
Oke, next. Jadi yang pertama adalah full agonis. Nah, full agonis ini merupakan senyawa yang mampu menimbulkan respon maksimal pada suatu jaringan setelah aktivasi reseptor. Sedangkan partial agonis ini merupakan senyawa yang menghasilkan aksi agonis namun tidak dapat menimbulkan respon penuh dari jaringan atau menghasilkan respon yang kurang dari 100%. Jadi, walaupun pada penggunaan dosis yang maksimal pun, partial agonis ini tidak dapat menimbulkan efek obat yang optimal. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada kurva di layar. Next. Oh, belum. Selain itu, partial agonis ini juga memiliki aktivitas antagonis yang disebut sebagai agonis-antagonis. Jadi ketika partial agonis diberikan bersamaan dengan full agonis, hal ini dapat mengurangi efek dari full agonis sebab mereka berkompetisi dalam berikatan dengan reseptor yang sama. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya adalah inverse agonis. Jadi inverse agonis ini merupakan suatu senyawa yang ketika terikat dapat menghasilkan efek yang berlawanan dengan agonis endogen. Contohnya itu adalah reseptor histamin, serotonin, benzodiazepin, dan lain-lain. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada kurva di layar. Next. Oke, selanjutnya adalah antagonis. Jadi antagonis ini merupakan obat yang berikatan dengan reseptor, namun dia tidak mengaktifkan reseptor tersebut untuk menghasilkan sinyal. Jadi antagonis ini umumnya menghalangi kerja agonis dengan mencegah agonis berikatan dengan reseptor, sehingga efek obat itu tidak dapat dihasilkan. Nah, antagonis ini dibagi menjadi dua tipe, yakni kompetitif dan non-kompetitif. Next. Oke, yang pertama adalah kompetitif antagonis. Jadi antagonis kompetitif ini berikatan pada reseptor pada situs aktif yang sama dengan ligan atau agonis endogen, tapi dia tidak dapat mengaktifkan reseptor. Nah, agonis dan antagonis ini kemudian bersaing untuk mengikat reseptor. Lalu setelah mereka berikatan, antagonis akan mengeblok pengikatan dari agonis. Nah, antagonis kompetitif ini umumnya digunakan untuk mencegah aktivitas obat dan untuk mengembalikan efek obat yang telah digunakan. Contohnya itu adalah naloxone yang digunakan untuk mengembalikan overdosis opioid yang disebabkan oleh obat-obatan seperti heroin atau morfin. Nah, antagonis kompetitif ini dapat dibagi menjadi antagonis kompetitif reversibel atau yang dapat diatasi dan irreversibel atau yang tidak dapat diatasi. Itu tergantung pada bagaimana antagonis ini berinteraksi dengan target protein reseptornya. Nah, antagonis kompetitif reversibel ini merupakan senyawa yang efek penghambatannya ini dapat diatasi dengan meningkatkan konsentrasi agonisnya. Sedangkan kalau yang antagonis kompetitif irreversibel itu merupakan senyawa yang efek penghambatannya tidak dapat diatasi dengan meningkatkan konsentrasi agonis. Next. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah antagonis non-kompetitif. Antagonis non-kompetitif ini merupakan suatu senyawa yang berikatan pada tempat yang berbeda dengan reseptor alami yang mencegah aktivitas reseptor. Jadi contohnya adalah aksi papaverin terhadap histamin pada reseptor histamin 1 otot polos trakea. Next. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan interaksi antar obat atau drug-drug interaction. Jadi perubahan efek obat, jadi interaksi antar obat ini adalah perubahan efek obat pada tubuh saat obat dikonsumsi bersamaan dengan obat lainnya. Interaksi antar obat ini dapat menunda, menurunkan, atau meningkatkan penyerapan salah satu obat dan juga dapat menurunkan atau meningkatkan aksi dari salah satu atau kedua obat, sehingga dapat menyebabkan efek samping. Interaksi obat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu antagonisme dan juga sinergisme. Untuk antagonisme dibagi lagi menjadi 4 tipe, yaitu physical, physiological, chemical, dan juga pharmacological. Sedangkan untuk yang sinergisme dibagi menjadi 2, yaitu supraaditif dan aditif.
Next. Interaksi yang pertama adalah antagonisme. Interaksi antagonisme ini merupakan interaksi antara dua atau lebih obat yang memiliki efek yang berbanding terbalik, sehingga interaksi ini dapat mengurangi atau menghilangkan efektivitas dari obat lain. Tipe antagonisme yang pertama adalah antagonisme fisik. Untuk tipe ini, itu didasarkan kepada sifat fisik obat saja, sehingga tidak melibatkan reseptor. Contohnya adalah penggunaan charcoal atau arang pada kasus keracunan alkaloid. Arang di sini berfungsi untuk menyerap alkaloid dan menjaga penyerapannya di dalam tubuh. Selanjutnya adalah tipe chemical. Untuk antagonisme kimia ini adalah berdasarkan sifat kimia dari obat. Sehingga ketidakcocokan kimia antar obat dapat mengubah struktur obat dan sifat farmakologisnya. Perubahan ini bisa jadi bermanfaat, namun juga bisa jadi berbahaya. Misalnya menggabungkan multivitamin dan juga antibiotik dalam IV. Larutan IV yang sama dapat mengubah pH larutan dan juga menonaktifkan antibiotiknya. Next. Selanjutnya adalah physiological antagonism atau antagonisme fungsional. Untuk jenis ini, dua obat bekerja pada dua jenis reseptor yang berbeda dan efeknya bertolak belakang. Contohnya glukokortikoid ini meningkatkan kadar gula darah dan sedangkan insulin menurunkan kadar gula darah. Namun kedua obat tersebut bekerja dengan jalur yang berbeda. Selanjutnya untuk antagonisme farmakologis. Antagonisme farmakologis ini merupakan jenis antagonisme antara dua obat di mana salah satu berfungsi sebagai agonis di situs reseptor tertentu dan yang lain berfungsi sebagai antagonis di situs reseptor yang sama. Terdapat dua jenis antagonisme farmakologis yaitu kompetitif dan juga non-kompetitif. Next. Untuk antagonisme kompetitif ini merupakan interaksi agonis dan antagonis yang bersaing untuk reseptor yang sama. Obat antagonis berinteraksi dengan reseptor dan memblokir agonis. Oleh karena itu tidak terjadi efek farmakologis. Tingkat antagonisme tergantung pada jumlah reseptor yang ditempati oleh kedua obat, yaitu kedua agen, yaitu agonis dan antagonis. Dan selain itu dipengaruhi juga oleh afinitasnya terhadap reseptor dan juga konsentrasinya. Untuk tipe yang pertama yaitu tipe reversible. Jadi pada tipe ini dua agen yaitu satu agonis dan satu antagonis bersaing untuk berikatan dengan reseptor yang sama. Obat dengan afinitas yang lebih tinggi atau dalam konsentrasi yang lebih banyak adalah agen yang akan berikatan dengan reseptor. Jika konsentrasi salah satu agen tersebut ada yang meningkat, maka yang meningkat itu dapat menggeser agen yang sedang berikatan dengan reseptor. Selanjutnya untuk tipe irreversible, kedua agen memiliki afinitas untuk reseptor yang sama dan berikatan secara irreversible dengan ikatan kovalen. Berbeda dengan tipe reversible, pada tipe ini peningkatan konsentrasi tidak dapat menggeser posisi agen yang berikatan dengan reseptor. Next. Selanjutnya terkait dengan DRC dari antagonisme kompetitif. Dari grafik tersebut tampak bahwa efikasi maksimum agonis tetap tidak berubah setelah penambahan antagonis. Namun untuk isi 50-nya atau konsentrasi yang diperlukan untuk mencapai 50% dari efek maksimalnya itu akan meningkat setelah penambahan antagonis. Next. Selanjutnya antagonisme non-kompetitif. Jadi antagonisme non-kompetitif ini merupakan antagonisme di mana antagonis dapat berikatan dengan reseptor yang berbeda sedemikian rupa sehingga agonis tidak dapat menjalankan fungsinya. Antagonis tidak memiliki kemiripan kimia dengan agonis pada jenis ini. Dari grafik DRC berikut, tampak bahwa terjadi penurunan efikasi maksimum dari agonis pada saat penambahan antagonis. Dari penjelasan yang telah saya paparkan, dapat dikatakan bahwa perbedaan mendasar antara antagonis dan
antagonis kompetitif dan non-kompetitif adalah kalau yang kompetitif itu dia mengurangi potensi agonis dan potensi dari agonis, sedangkan untuk yang non-kompetitif itu dia mengurangi kemanjuran dari agonis. Next. Berikutnya yang terakhir adalah interaksi sinergis. Untuk tipe ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu supraaditif atau efek sinergis itu sendiri dan juga aditif. Efek sinergis terjadi ketika dua atau lebih obat yang tidak mirip, dalam hal ini adalah efek terapeutiknya atau mekanisme kerjanya, digunakan bersama untuk menghasilkan efek gabungan dan hasilnya adalah efek obat yang lebih besar daripada aktivitas salah satu obat saja. Interaksi sinergis ini dapat disengaja atau tidak disengaja dapat menyebabkan kerugian. Contohnya, efek sinergis yang menguntungkan terjadi ketika dua jenis antibiotik yang berbeda yang bekerja dengan cara yang berbeda pula itu digabungkan. Seperti contohnya adalah penisilin G dan juga antibiotik aminoglikosida. Pendekatan ini umumnya digunakan dalam pengobatan endokarditis bakterial subakut. Sedangkan untuk tipe aditif, efek aditif terjadi ketika dua atau lebih obat yang mirip dalam hal efek terapeutiknya itu digabungkan. Dan hasilnya adalah penjumlahan dari efek obat-obat tersebut. Sama seperti yang supraaditif, efek aditif ini mungkin disengaja atau tidak sengaja menyebabkan kerugian atau kerusakan. Contohnya adalah penggunaan alkohol dan juga salisilat seperti aspirin. Keduanya dapat menyebabkan pendarahan pada gastrointestinal. Ketika salisilat dan alkohol ini dikonsumsi bersamaan, maka resiko pendarahannya ini akan sangat meningkat karena masing-masing agen secara independen dapat menyebabkan pendarahan gastrointestinal. Next. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Next. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan ke Pak Aris. Baik, mau saya atau kita lanjutkan ke diskusi, namun mungkin saya perlu tambahan informasi. Yang pertama tentang tadi diceritakan tentang aksi obat ya, itu bisa ditambahkan skema-skemanya, punya skema-skema. Tadi ada reseptor yang terikat ligan, kemudian ada yang terangkai dengan protein G, ya, terangkai dengan enzim endogen, kemudian yang ada di reseptor yang di dalam sel atau nuklir reseptor itu ada skemanya, salah satu contohnya gitu. Kalau ada ditayangkan lebih baik coba. Ya, jadi kan belajar itu kalau mungkin disertai dengan gambar-gambar itu akan lebih mudah ya, atau lebih menambah wawasan. Karena kalau tulisan mungkin terlalu sedikit. Silakan, saya tunggu.
Halo? Enggak, bisa didengar suara saya? Oh iya Bapak, untuk Ya. skemanya tidak ada Pak dari kami. Oh ya, ya, nggak apa-apa. Itu mestinya ya, atau nanti sebagai yang PR saja kamu harus, atau semua sudah, saya kira sudah dipelajari di biologi sel ya. Ya, sudah di biologi sel tentang signaling itu ya. Sudah Iya Pak, pernah. Ya, jadi di iya. situ kan ada yang binding pada suatu reseptor, nanti kaitannya dengan buka menutupnya, apa itu? Buka menutupnya channel. Terus GPCR ini luas. GPCR itu kaitannya dengan peningkatan CAMP ya. Kemudian terkait juga dengan, atau terangkai ya, couple itu nantinya terangkai dengan mekanisme PLC ya, fosfolipase C. Kemudian juga bisa terangkai pada channel ya. Itu ya, sebaiknya nanti ditambahkan. Jadi satu contoh ya, karena itu nanti ya, kita tahu sel itu macam-macam di dalam tubuh kita, ada yang sifatnya sekretoris, ada yang sifatnya kontraktil ya, atau yang sifatnya juga signaling antar sel ya, seperti sel saraf. Itu harus ada contohnya, setidaknya satu saja. Tadi cuma ditulis contohnya tadi ya, contoh dalam tulisan ya tadi ya, acetylcholine gitu ya. Iya Bapak. Ya itu akan lebih baik nanti di seperti apa. Tapi kalau itu di biologi sel sudah, ini saya anggap bahwa semua skema-skema itu sudah tahu semua. Kalaupun nanti saya mungkin menambahkan, itu hanya bagian kecil ya, contoh-contoh. Kemudian yang secara umum tadi kok saya tidak melihat di gambarmu, atau mungkin komputer saya, atau mungkin teman-teman juga nggak bisa lihat gambar-gambar DRC-nya ya, dose respon kurvanya itu kok nggak kelihatan. Apa yang lain juga nggak kelihatan? Saya nggak melihat itu, cuma gambar kotak gitu aja. Apa komputer saya ya? Contohnya coba tadi contoh PPT-nya coba diulangi lagi. Dibesarkan bisa, dimaksimumkan. Oh iya, ini sayangnya di komputer saya kok nggak terlihat ya. Ini ada gambar tuh ini masnya. Iya Pak, seharusnya ada, cuman sepertinya ada gangguan jaringan dari yang share screen. Kami coba share screen Atau dari mungkin yang anggota yang lain lain ya Pak. nggak tahu. Nah ini bisa melihat ini. Jangan-jangan komputer saya. Tidak, Pak. Tidak, nah yaitu. Jadi saya belum mendapatkan informasi. Banyak tadi gambar-gambar kotak-kotak gitu. Mungkin gambar DRC mungkin maksudnya, tapi saya nggak dapat melihat. Nah ini gambar-gambar. Nah ini. Nah ini apa ini maksudnya ini? Diulangi maksudnya apa nih? Oh iya Pak, izin menjawab. Jadi ED50 ini merupakan efficacy dose, di mana merupakan sebuah dosis efikasi yang ditujukan 50% dari konsentrasi, di mana untuk mengetahui beberapa parameter seperti toksisitas ketika sudah melewati dari efikasi dosis 50 ini, terlihat beberapa toksisitas, ada obvious, nuisance, dan subtle, dan sebagainya Pak. Jadi ED50 ini ditujukan untuk ya mengetahui setengah dari toksisitas seperti itu. Efikasi. Bentar. Ini itu yang garis tidak putus-putus itu maksudnya apa itu? Itu yang garis
titik-titik itu yang mau memperlihatkan toksisitasnya ya, Ya, grafik toksisitas ya ya. Pak. Kemudian yang ini yang normal itu dianggap normal itu yang garis tidak putus itu. Iya Pak, itu dari ED50 ya. Terus keterangannya mungkin maknanya apa tadi? Ya, jadi untuk dosis tersebut ketika sudah melewati dari parameter ED50 ini itu bisa bersifat toksik, toksisitasnya semakin meningkat maksudnya Pak, seperti itu. Jadi ED50 ini merupakan sebuah patokan dari sebuah obat. Yang melewati yang mana? Coba mungkin bisa dengan kursornya. Biar temannya ini juga ini yang penting dari teman-temanmu itu bisa menangkap dari apa yang disampaikan. Ya mungkin kursornya bisa ditunjukin apa di sebelahnya yang pas ED50 garis vertikal ke atas. Nah itu ya. Itu merupakan batas dari ED50. Terus? Ya jadi parameternya ada ED50 ini. Jadi untuk pengukuran sebuah obat ketika sudah melewati dari batas ED50 ini, nanti toksisitasnya dari suatu obat tersebut akan mengalami peningkatan. Seperti itu. Maksudnya garis putus-putus itu dalam hal ini yang semuanya itu masih di bawahnya atau di atasnya itu? Kan di bawahnya ya. Putus-putus yang sudah melewati dari ED50 itu sudah di atasnya, tapi kalau yang sebelum itu di bawahnya. Jadi kan sini ada 3 parameter toksisitas ini. Ya. Ya. Jadi terus yang dimaksud setelah ED50 itu yang mana? Yang melewati? Yang melewati ini Pak, tiga-tiganya. Jadi maksudnya setelah ED50 ini adalah terjadi peningkatan dari ketiga jenis toksisitas ini. Terjadi peningkatan. Ya. Setelah batas dari dosis ED50 ini terjadi peningkatan dari ketiga jenis toksisitas. Pasti meningkat, cuma trennya meningkat gitu aja tuh. Ya, seperti itu Pak. Sebenarnya seperti itu. Oh, gitu maksudnya. Jadi setelah itu grafiknya sama-sama meningkat gitu sehingga ini maksudnya toksisitas itu juga meningkat itu maksudmu? Ya, efikasi Pak. Meningkat gitu aja. Sindos ya ED50. Oh, jadi saya kira ada makna pembandingan dengan normalnya itu. Maknanya seperti apa ini belum ada maknanya. Ini kamu ada 4 garis tapi dibandingkan yang garis tebal itu belum ada maknanya. Ini memang kamu maknai bahwa trennya itu meningkat. Ini log grafik ini ya. Kurvanya dalam skala log, bukan linear. Oke, yang lain coba gambar-gambar tadi nggak bisa lihat saya, mungkin yang ada kotak-kotaknya. Drug selectivity, ya. Ada gambarnya drug selectivity. Drug selectivity. Ya, belum ada Pak gambar Pak. Saya cari. Belum ada untuk gambar yang drug selectivity Pak. Nah, itu akan lebih mudah sekali dilihat dari grafik itunya. Grafik antara satu obat itu terhadap 2 sistem yang berbeda atau mungkin 3 sistem ya. Dari situ nanti dari grafik itu kelihatan sekali nanti drug itu selektif atau tidak. Kalau di sini apa ini? Ini intro semua ini kelihatannya kalimatnya. Ya tidak menggambarkan, tidak bisa menangkap yang dimaksud selektif itu yang seperti apa. Mungkin bisa nambahkan Mas Faiz, yang dimaksud selektif itu drug seperti apa? Ya, kalau dari literatur saya baca itu drug selectivity itu merupakan sebuah parameter untuk mengetahui apakah obat itu selektif terhadap organ yang dituju dan jangan sampai bisa menghasilkan efek samping yang berbahaya bagi organ lainnya. Seperti itu Pak. Nah, itu seperti apa contohnya? Mungkin contohnya seperti di sel cancer mungkin. Sel cancer kan ketika ada suatu obat itu kita ingin mengetahui jangan sampai yang kita target cancer ini malah bisa menyebar ke organ-organ lainnya dibandingkan dengan sel yang sehat. Seperti itu Pak kurang lebih. Mungkin. Sel cancer gimana? Sel cancernya misalnya obat. Misal ada obat ya. Nah, sel obat ada sel cancer. Terus ya. Nanti gimana? Cancernya nggak berpindah gitu. Jadi gimana caranya biar obat itu bisa selektif
untuk membunuh terhadap atau menarget dari sel cancer itu. Jangan terus sampai untuk menyebar atau mengenai ke sel-sel yang sehat. Jadi spesifik di sel cancer itu. Jadi tidak menarget sel lain selain sel cancer karena akan membahayakan, akan terbunuh juga sel-sel sehatnya seperti itu. membunuh gitu ya. Ya. Jadi maksudnya tidak ya itu sayangnya kamu tidak bisa menunjukkan ini anunya selektivitinya. Jadi banyak sistem di sini sebenarnya. Oke, nanti mungkin harus saya tambah ini. Coba yang lain selanjutnya drug selectivity, therapeutic index, indeks terapi. Maknanya apa ya tadi? Diulangi juga temannya apa itu bisa lebih menangkap ya. Makna therapeutic index atau indeks terapi. Ya, jadi indeks terapi ini merupakan sebuah hubungan antara dosis dari terapi dan juga toksik. Jadi di indeks terapi ini akan ada dua daerah. Kita ingin mengetahui batas-batasnya mana yang sehat dan mana yang bisa toksik. Mungkin biar lebih jelasnya di gambar berikutnya. Next. Iya. Yuk. Nah, di sini ada dua batas margin di therapeutic index ini, di mana yang di sebelah kiri mungkin lebih menggambarkan ke dosis yang bisa lebih aman, sehat, di mana untuk ke semakin kanan itu akan semakin toksik. Jadi itu merupakan batas margin dari indeks terapeutik tersebut untuk menghasilkan efek yang kita inginkan. Semakin kanan semakin toksik itu maksudnya apa? Gini, jadi intinya indeks terapeutik itu merupakan sebuah mungkin bisa dibilang daerah yang aman, di mana daerah aman ini menggambarkan antara batas dari dosis yang diinginkan dengan dosis yang menghasilkan efek samping nantinya. Nah, mungkin ketika sudah di luar efek terapeutik ini atau di luar indeks terapeutik ini, itu akan menimbulkan toksik yang semakin berbahaya. Itu yang merah itu kan? Ya, itu batas dari toksik, Pak. Mungkin ketika sudah di atas angka 28 ke kanan ini, itu dari hipotesis saya sendiri dapat menyimpulkan bahwa itu semakin toksik. Jadi batas amannya adalah di range 12 sampai 28 itu. Ya, itu berarti kamu miss itu berarti. Itu maksudnya ya, itu satu contoh itu yang apa itu yang diharapkan, yang kiri, kemudian itu grafik misalnya pada sistem yang lain. Dari situ diambil kira-kira jaraknya dari TD50 harus ED50 dibagi. Ya, itu nanti akhirnya menghasilkan suatu angka. Ya. Bukan apa itu besarnya sekian itu satu contoh saja. Bisa saja nanti pada sistem lain lebih ke kiri merahnya itu, sistem lain mungkin lebih ke kanan. Terus kalau itu misalnya apa itu garis atau kurva merahnya itu saya dempetkan ke atau saya geser ke kiri, itu berarti kira-kira itu makin toksik enggak itu obat itu? Bapak, ini mungkin hanya untuk sebuah penggambaran aja. Loh ya. Tidak ada masalah buat toksiknya semakin digeser ke kiri. Ini untuk gambar tasnya aja. Nah, kalau digeser ke kiri, kira-kira menurut Pak Es itu nanti lebih toksik atau tidak? Dari tidak, Pak. Tidak. Karena ini berupa daerah range saja, range kalau digeser ke keamanan kanan, dari suatu obat dosis. Kalau digeser ke kanan lebih toksik atau tidak? Enggak juga. Dari yang garis merah itu, yang tidak. Tidak ya? Tidak, Pak. Benar ya? Range saja. Berarti artinya apa? Kalau membandingkan saja ya. Dari digeser ke kanan itu berarti nilai terapinya lebih besar atau lebih kecil itu nanti? Semakin digeser ke kanan, nilai terapeutik indeksnya semakin besar. Ke kanan semakin besar. Ya. Kalau ke kiri semakin kecil nilainya. Konsentrasi semakin kecil. Ya. Ya, gitu ya, Mas Faiz. Ya, Artinya semakin kecil nilainya berarti semakin aman atau tidak aman?
semakin aman Pak, karena efikasinya juga di Semakin sebelah aman. kiri gitu. Wah, semakin kiri ya semakin toksik, cedak karo cedak karo normal. Ya, itu ya. Jadi kalau nilainya semakin kecil itu semakin toksik. Ya, itu ya, itu saya ini diskusi nggak apa-apa, mungkin kalau pemahaman itu kan kadang memang eh, perlu hati-hati. Jadi coba itu kalau ke kiri kan nilainya semakin kecil, artinya dekat dengan yang normal, toksisitas dekat yang normal berbahaya. Ya, semakin kanan itu makin tidak berbahaya. Itu pada sistem yang lain itu. Jadi contoh aja. Artinya makin besar nilainya, makin aman, makin kecil nilainya, eh, makin tidak aman. Ya, itu maknanya. Kemudian yang lain, gambar yang lain. Agonis. Tadi kayak kan gambar-gambarnya, tapi saya nggak bisa melihat, coba yang mungkin ada gambarnya. Ini parsial agonis, ya, ya betul. Agonis sama parsial agonis, full agonis. Terus gambar yang lain, jadi yang antagonis ada enggak? Iki inverse, ya. Yang kompetitif sama non kompetitif antagonis, gambarnya coba ada enggak? Mohon maaf Bapak, untuk yang antagonis kami masih belum menemukan. Itu di buku, kamu bukunya pakai apa ini? Coba kita lihat bukunya. Bukunya ini, apa namanya? Enggak, daftar pustakamu coba. Cross and Uncat 2014. Enggak, ini fisiologi kompetitif non kompetitif. Nah, ini ada judul yang spesifik di situ. Kompetitif and non kompetitif antagonis mestinya ada di gambar itu. Kompetitif Ya Bapak, bentar. Kami coba cari ya Bapak, sebentar. sebentar tak lihat bukumu. Mekanisme drug action ini mesti ada di sini. Terus apa lagi? Ya, saya kira 2 buku. Nah, itu ada farmakologi itu mesti ada di Boots itu. Itu gambar yang umum. Coba dicari coba. Iya Bapak, sebentar ya Bapak. Yang skala log saja, jangan skala linear. Ini skala linear gambar seperti ini, linear itu. Pisang.
Apa bisa ditemukan? Iya, Bapak, sudah. Sebentar Sudah. mau di-share screen ya. Ya, coba. Yang kompetitif DRC pada kompetitif mana non kompetitif? Nah, itu ada gambarnya. Apa itu antagonis kompetitif sama antagonis yang kanan ini apa itu? Antagonis non kompetitif maksudnya ya. Ya. Irreversible Iya, non betul, Bapak. Nah, dari situ kelihatan seperti apa itu maknanya apa itu? Kalau yang kiri itu Yang kiri itu kompetitif, Bapak. Ya, terus yang kanan non kompetitif. Ya. Iya. Terus tuh dari DRC-nya itu berbeda. Terus pertanyaan saya mungkin juga teman-teman ini, kalau yang kiri itu efikasinya menurun atau tidak dengan adanya peristiwa ini? Kalau yang kiri ya Bapak, yang kompetitif ya Bapak. Nah, kalau yang kompetitif itu tidak menurun. Yang non kompetitif menurun. Yang non kompetitif menurun. Kemudian potensinya yang kiri, yang kompetitif menurun atau tidak itu? Tidak Bapak, untuk potensinya. Potensinya tidak. Iya. Terus yang kanan? Yang kanan juga tidak sepertinya Bapak. Itu. Potensi apa toh tadi? Oke, jadi terminologinya dulu didapat ya, Diva dulu sebelum memaknai. Oke, sudah dikeluarkan dulu. Mungkin saya tambahkan sedikit tentang grafik-grafik itu supaya nanti tidak misunderstand atau salah mengerti. Bisa dilihat? Siapa? Bisa ya? Ya, ini saya tekankan, saya sering menekankan setiap kalimat itu saya tekankan ya, karena ini dua kata ini sering dipakai tapi sering sering salah cara memakainya ya. Kalau kita lihat tulisan-tulisan terutama di biologi di lingkungan kita itu sering mengatakan efikasi dan potensi, padahal itu dua kata itu istilah farmakologi yang sangat penting yang itu artinya khusus ya. Kadang-kadang banyak yang kita menggunakan bahkan tidak tahu maksudnya menggunakan kata ini. Ya, ini saya ingatkan lagi, kalau drug potensi drug itu mengacu pada jumlah obat ya. Jumlah obatnya atau dosis obatnya untuk menghasilkan satu respon tertentu, efek tertentu. Sedangkan efikasi itu seberapa responnya itu atau maksimal responnya itu seperti apa yang ditimbulkan oleh suatu obat. Jadi dua kata yang berbeda, satu mengacu pada dosisnya, potensi, jadi subjeknya itu dosis, cuma drugnya itu. Kemudian yang satu itu subjeknya adalah respons, kan beda, satu dosis, satu respon. Ya. Hingga nanti kalau kamu nulis laporan penelitian atau skripsi, terutama ini dari mahasiswa yang di bidang fisiologi ya, nanti selalu saya ingatkan, perhatikan penggunaan kata potensi dan efikasi. Ya, ini kalau diplotkan gitu ya,
Jadi efikasi itu yang ini, yang maksimum ini, maksimum respon ini namanya efikasi. Sedangkan potensi dosisnya, dosis berapa dosis yang untuk mencapai respon tertentu itu. Nah, ini pada garis yang linear. Kemudian kalau kelihatan lebih jelas di sini pada garis yang log ini, contoh di sini untuk menggambarkan potensi dan efikasi. Misalnya B dan A. B dan A. Perhatikan B dan A. Ini B ini kurang poten dibanding A. Tetapi antara B dan A ini mempunyai efikasi yang sama. Jadi kita lihat di sini misalnya angka 1 ini efikasinya sama, tapi dosis untuk mencapai efek yang sama itu yang apa itu? Yang A itu lebih poten, ya, lebih poten daripada B. Karena pada dosis yang kecil saja sudah menimbulkan efek yang sama dengan B. Jadi A lebih poten daripada B, atau kalau dibalik B kurang poten daripada A. Itu. Kemudian C dan apa ini? C dan A. C dan A. C dan A. C ini warna gelap, A merah. C kurang poten daripada A. Kemudian dan C ini juga kurang efikasinya daripada A, ya. Jadi maksimumnya cuma sekian C ini. A sekian. Nah, itu contoh-contoh untuk memahami istilah potensi dan aplikasi. Kemudian lagi D, ya, D mana D? Ini lebih poten, ya, karena paling kiri lebih poten dari ABC, jadi makin mepet ke kiri. Jadi dengan dosis yang rendah saja sudah dapat menimbulkan suatu efek. Namun ini D ini dibandingkan A dan B kurang efikasinya kurang. Namun sama dengan C efikasinya. Ya, jadi sekali lagi efikasi itu efek maksimalnya yang ditimbulkan oleh aksi obat itu. Kemudian kalau potensi dosis untuk menimbulkan efek tertentu itu. Ya. Ini contoh untuk memahami suatu obat itu efficacious atau potens pada suatu sistem. Ini juga, ya, untuk memahami ini di sini juga ada istilah EC50, jadi ini konsentrasi yang menimbulkan 50 efek atau physiological effect atau biological effect. Ini 50-nya. Berapa dosisnya? Di sini dosis EC 50. Sedangkan untuk B di sini lebih tinggi. Kemudian untuk C juga di sini, ya, dosisnya lebih tinggi. Namun apa itu efektif biological efeknya di sini lebih kecil. Ya, kalau biological efeknya, kalau kita mengacu kalau pada efikasi atau EC tentu saja kalau kurvanya seperti ini ya lebih kecil nanti nilainya, ya, tergantung efikasinya seperti apa. Ya, tapi kalau di sini kelihatan potensi itu kelihatan, misalnya ini pada sistem yang sama, maka A itu lebih poten daripada B dan lebih poten daripada C. Ya. Namun efikasinya C ini paling sedikit, kemudian A dan B ini efikasinya lebih sama. Ya, ini bindingnya kita lompati. Kemudian drug selectivity yang tadi dibahas, ini saya ulangi. Jadi ini mengacu pada seberapa jauh, ya, separasinya itu atau efeknya itu. Efeknya kalau pada DRC itu seberapa jauh pemisahan kurva itu. Kalau pada proses fisiologinya seberapa jauh perbedaan efek itu, ya, perbedaan efek. Jadi kalau di sini kalau kita mengacu pada kurva pemisahan DRC itu pada different efek itu berapa jauh. Misalnya di sini pada kasus bronkodilasi atau bronkodilatasi,
Yang satu pada kasus kardiak stimulasi kinerja jantung, yang satu bronkodilasi pada bronkus. Misalnya A dan D. Ya, ini contohnya pada salbutamol. Kemudian ini untuk B dan C, bronkodilasinya di sini B. Terus kardiak stimulasinya di sini mepet. Ya. Nah, ini artinya penggunaan ini atau dari gambar ini kelihatan bahwa untuk salbutamol itu lebih selektif, ya, lebih selektif karena ini jaraknya jauh, selektif. Kalau BC ini kurang karena jarak antar dua respon dari efek dari satu sistem ini terlalu dekat, ya, tidak selektif, dan ini berbahaya. Kita tahu bronkodilasi dan kardiak stimulasi ini nanti kalau pada status fisiologi atau patologi tertentu, misalnya orang yang sensitif bronkusnya atau bronkiolusnya, pakai obat, ya, pakai obat bronkodilasi, misalnya suprinalin, gini ya, entah apa obatnya, nanti kalau ini tidak selektif nanti akan menimbulkan kinerja jantung tinggi, artinya mungkin ini dapat direpresentasikan tekanan darahnya tinggi. Jadi saat untuk melonggarkan saluran pernafasan, tapi efeknya meningkatkan tekanan darah atau kinerja jantung, yaitu kalau mepet, terlalu mepet, ya, pada dosis yang sama terlalu mepet itu nanti berbahaya, ini kardiak stimulasinya cepat muncul karena ini mepet. Kalau di sini mungkin belum muncul, jadi lebih aman yang pakai yang misalnya di sini salbutamol. Jadi ini lebih selektif. Itu pengertiannya. Nanti kalian bisa mempertimbangkan ketika bereksperimen. Juga adalah istilah therapeutic range atau window, ini belum dipresentasikan tadi. Jadi kalau kita dari DRC itu kita ketahui juga therapeutic efeknya misalnya seperti ini. Kemudian salah satu sistem misalnya menggambarkan seperti ini adverse efeknya. Jadi mungkin sudah diketahui maksimal yang acceptable berapa, kemudian yang minimal therapeutic efek berapa. Lah di sinilah jarak antara dosis-dosis ini, antara minimal therapeutic efek, dosis yang menyebabkan minimal therapeutic efek, kemudian dosis yang menyebabkan maksimal tapi acceptable adverse effect, ya, itu namanya therapeutic range atau therapeutic window. Disinilah ideal kita menggunakan substansi tersebut, ya, ideal, aman, ideal di sini. Tentu saja nanti kalau kamu bekerja adverse effect itu apa? Banyak mestinya. Ya, kamu bisa mengupload di sini, nambah ini adverse effect itu, nambahi kamu di sini. Kalau penelitian tambahkan aja efek misalnya pernafasan, fungsi ginjal, fungsi hati, bisa ditambahkan di sini. Nanti ketahuan semuanya. Kira-kira untuk fungsi sistem ini seperti apa, sistem ini seperti apa, gitu. Dan itu mungkin tentu saja nanti melengkapi untuk memahami terapi ringnya itu. Ya, kalau ini ada istilah DRC itu ada istilah kuantal, ada graded. Kalau kuantal itu menyangkut jumlah, ya, jumlah hewan atau jumlah populasinya, jumlah individunya diplot atau diplot dengan peningkatan dosis. Kalau graded itu efek, ya, efek tertentu. Di sini kalau kuantal ini nanti kita dapat tahu LD50-nya, ya, LD50. Dan nanti dari LD50 nanti kita dapatkan therapeutic index yang kita bahas tadi atau safety margin-nya, ya. Yang itu saja. Ini nanti akan berguna, ya, untuk menganu ke ini keamanan
ini ya, apa itu tadi toxic LD atau TD ya. Ini apa itu keterangannya. Kredit itu besarnya efek, kalau di sini jumlahnya presentasi dari individu itu. Nanti yang timbul jadi istilah LD50 dan itu biasanya dipakai untuk sebelum kita menguji substansi untuk petunjuk di uji subkronis ya, subkronis atau kronis. Itu dari LD50, mungkin di toksikologi sudah kalian pelajari berapa patokannya ya. Singkat saja kita bisa pakai kurang dari 10% ya, kurang dari 10% LD50 untuk dosis subkronis itu. Ini sudah jelaskan tadi. Ini saya tambahkan, ini performanya seperti yang kamu jelaskan tadi. Bagaimana inverse agonis, partial agonis, full agonis. Yang perlu saya ingatkan, kalau antagonis itu tidak menimbulkan efek internal sel, kalau agonis itu menimbulkan efek entah itu parsial, entah itu full, entah inverse ya. Kalau inverse ini mesti kaitannya dengan mekanisme kaskade biokimia yang ada di dalam sel. Makanya tadi saya ingatkan di GPCR itu ada G-nya sendiri, protein G itu macam-macam. Di situ ada G yang sifatnya stimulated, ada G inhibiting, ada null dan sebagainya. Itu terkait dengan G ini terangkai pada apa. Ya, sehingga kalau nanti akhirnya kenapa bisa full, bisa parsial, itu tergantung reseptor itu terangkai pada protein G yang mana, dan tiap sel itu beda-beda. Ini mohon nanti dicek lagi, dipelajari lagi. Kalian harus tahu sesuai dengan penelitian yang kalian lakukan ya. Kira-kira substansimu itu nanti atau harus tahu mekanismenya itu nanti terangkai pada, misalnya terangkai pada protein G, reseptornya itu terangkai pada G yang mana. Kemudian nanti terangkai pada PLC atau tidak, polifase C atau tidak, atau terangkai pada suatu channel ion atau tidak, itu mohon dicek ya, diperiksa. Dan saya kira sekarang kamu mudah belajar itu, ada programnya itu ya, pada bioinformatika, yaitu sekarang ada ilmu itu, kamu bisa cek di situ dengan sangat mudah. Nah, ini yang tadi sudah kamu jelaskan. Ya, ini ilustrasinya ya, ilustrasinya sudah dijelaskan tadi. Ini juga. Nah, ini gambarnya tadi yang kompetitif sama non kompetitif. Jadi kalau pada kompetitif itu efikasinya itu tetap ya. Kalau yang non kompetitif itu turun ya. Ini efikasinya, kalau dilihat dari efikasinya kelihatan turun ya. Kemudian juga bisa dilihat dari potensinya. Ini potensinya, yang ini tetap, yang ini turun. Potensinya di sini turun, yang kiri ini ya, karena bergeser ke kanan. Sedangkan yang non kompetitif ini sedikit ya. Jadi potensinya berkurang sedikit. Ya, atau bahkan ada yang itu menganggap sama ya, pada tapak tertentu, tapi pada dosis tertentu. Jadi kalau diringkas nih, kompetitif antagonis reduce agonis potensi, sedangkan non kompetitif antagonis reduce agonis efikasi. Ini yang nyata, tapi sebenarnya ini potensinya pun juga bisa berkurang dari grafik tadi sedikit, tapi ya ini gambar yang lain. Ya ini keterangannya. Jadi kalau kompetitif sim reseptor, kalau non kompetitif kita ini antagonisnya binding pada natroside, jadi tapak allosterik, jadi tidak pada tapak aktifnya. Kemudian strukturnya antagonisnya itu tidak mirip dengan agonis. Ya. Kemudian
kalau pada DRC dosis respon curve itu hanya bergeser ke kanan, yang mirip ya, paralel geser ke kanan. Kemudian ini memendek ya, flattening, jadi rendah, efikasinya turun sekali, sehingga maksimum responnya itu berkurang. Ini maksimum responnya masih sama, dan kemudian nanti bisa saja dikembalikan dengan meningkatkan dosis agonisnya. Oke, itu dari saya. Ya, silakan. Dari topik ini saya ingatkan, yaitu mohon lagi nanti mekanisme drug action-nya itu. Dari drug action itu Anda tahu di mana obat itu akan beraksi, kemudian bagaimana berpengaruh terhadap pathway biokimianya, dan pada gilirannya nanti akan berpengaruh pada efek fisiologinya, fisiologi sel itu. Ya. Misalnya substansi akan berpengaruh terhadap aktivasi faktor nuklir, ya, dari faktor nuklir ini nanti efek fisiologinya apa? Mesti sekresi suatu atau sintesis dulu suatu protein, sehingga nanti disekresikan protein itu, dan pada gilirannya nanti bisa mengubah fungsi organisme itu dari satu sel jaringan ke organisme. Jadi fungsinya bisa berubah. Jadi dari drug action nanti akan dilanjutkan dengan drug efek atau physiological efek. Drug action ini mengacu pada nanti di mana tapak dari drug itu atau substansi itu. Ini yang selalu Pak saya ingatkan ketika kalian penelitian yang berkaitan dengan pemberian suatu substansi terhadap fisiologi sel atau jaringan atau organisme. Dan ini juga saya ingatkan pada penelitian kemarin Nenis, Firda, kemudian tadi Firda, Nenis, Putri, supaya menambah atau mempertajam betul drug action-nya, atau di situ kan pakai herbal. Herbal itu kan mungkin ada suatu substansi yang diandalkan dari yang membuat formula obat jamu itu atau obat herbal itu, apa yang diandalkan kira-kira ya, asumsinya apa. Jadi itu nanti sebaiknya dilacak kira-kira nanti aksinya di mana. Apakah dia beraksi pada reseptor permukaan sel, reseptor membran sel, apakah itu berupa ion channel atau reseptor yang terangkai pada protein G, atau suatu reseptor yang terangkai dengan pathway langsung di dalam sel, ya, pathway yang lain. Misalnya ada di situ ada Janus kinase, ya, yang belajar imunologi ya, Janus kinase, ada STAT di situ. Itu perlu dipahami supaya nanti penelitiannya akan mudah untuk memaknai hasil penelitian itu. Nah, ini ada pertanyaan mungkin yang penelitian terkait dengan ini. Belum, Pak. Ya, Ibu Ermo, ini siapa yang saya katakan tadi ya. Iya. Tadi ya. Putri enggak tanya. Jadi ada PR Belum, ini terutama. Ya, situ. Putri, Nenis, Firda, dan Putri, Nenis, Firda, dan siapa lagi nih satunya? Akila. Akila Siti, ya. Dipertajam itu naskah skripsimu, naskah proposalmu ya, terkait dengan ini. Jadi pesan saya, drug action-nya, tapak aksinya, terus mempengaruhi pathway itu di mananya, kemudian mempengaruhi efek fisiologi selnya di mana, atau sistem yang mempengaruhi efek dari suatu sistem. Ya sudah, saya kira itu. Terima kasih sharingnya. Saya akhiri. Mungkin ada satu pertanyaan mungkin yang terkait ini, silakan. Yang penelitiannya terkait dengan mungkin Rosada, ada Nuraini Rosada.
Pertanyaan Ustaz ya. Nggih, Pak. Internetnya kedip-kedip. Nggih, Pak Aris. Ada yang ditanyakan? Ada. Sejauh ini belum ada, Pak. Ya wes, ya artinya sudah oke ya. Semoga oke. Ya, saya tutup diskusi untuk presenternya ya, nanti bisa ditambah itu